Kuman berkunjung ke rumah teman. Selamat malam teman Kuman. Malam hari ini kita bertemu lagi. Setelah minggu kemarin aku nggak bisa berkunjung ke rumah teman dan nggak bisa ngobrol sama teman Pak minggu lalu. Kali ini aku bisa ngobrol sama temanku, tapi sayangnya lagi ini nggak di rumahnya. Jadi ini kami di sekitaran Pasar Bantul ini di losmen, di salah satu losmennya. Kami tadi habis collab, wah sok-sokan collab bikin video bareng untuk YouTube-nya dia. YouTube-nya dia. Aku kenalin dia sekalian deh. Dia ini adalah namanya temanku satu kampung, teman gereja juga. Nama lengkapnya adalah Krisnanto Trisutrisno, betul? Iya. Betul ya? Betul. Oke. Selamat malam. Ya, selamat malam Mas Andi. Ya, Teman Kuman disapa. Ya, selamat malam teman-teman semua. Oke. Nah, aku biasa manggil dia itu Dek Kris ya, karena Ya. memang usianya di bawahku dan memang terkenalnya namamu Dek Kris ya. Iya, iya itu kayak Kalau nggak kakakmu salah juga ya, itu. karena dari Mas Dayat, Mas Supre, kamu anak ragil juga toh, anak terakhir iya. juga. Dia rumahnya di beda RT sama aku, cuma masih satu desa. Dia di RT 2, aku di RT 3. Terus kami tadi habis bikin video bareng untuk YouTube-nya dia juga. Nanti teman-teman bisa cek videonya di kolom komentar. Iya. Jadi di kolom komentar aku tagin YouTube-nya dia. Nama YouTube apa? Channel? Krisnanto Trisutrisno. Tapi pakai ini ya. Namamu tuh pakai Krisnantonya biasa. Tapi tri-nya pakai Y ya. Iya, Tri. benar Mas Andi. Itu emang udah dari sananya sama bapakmu. Karena rata-rata kan tri ditulis TRI ya. Tapi iya. tulisnya kalau bahasa Indonesia try gitu ya. Iya, itu emang unik sih. Itu Iya. jadi Krisnanto TRY Sutrisno. Dan Iya. kamu di keluargamu yang pakai nama bapakmu, nama bapak di belakang itu kamu sendiri ya? Iya, Masmu nggak ada yang pakai itu? iya itu agak ini juga sih bertanya-tanya. Oh, iya. Ya memang pakai Sutrisno nama itu ayah, nama ayah. dan panjang juga Mas. Oh, iya. Yang terpanjang. Yang paling panjang ya di Iya. antara saudara ya? Kalau kakak-kakakku cuman simple-simple. Iya, betul. Iya. Oke, kita dulu nggak ada permainan kecilnya, ya toh? Iya. Kita mulai bareng itu waktu kita ngurus di gereja. Kita kamu jadi pengurus pemuda, kan nggak? Iya, pernah Jadi pengurus pemuda. Aku di situ juga. Kita sering kontak-kontakan masalah jadwal kegiatan gereja. Iya toh, Iya. Jadi, nah di situ dan ya sering ketemu di gereja, sering tugas bareng di gereja. Dia ini bagian multimedia di gereja. Terus di rumah juga ketemu di pemuda, atau? Iya, Dulu nih pas pemuda, kamu pas aku jadi ketua, itu kamu ini nggak apa? Di kepengurusanku nggak? Pernah jadi kepengurusanku nggak? enggak sih Mas. Tapi Kalau pernah hampir jadi? iya, kalau hampir iya pernah. Tapi kalau jadi pengurus Belum pernah? belum. Cuma panitia mungkin ya? Panitia Acara-acara apa gitu? lupa sih Oh, itu iya, lupa. Pernah nggak ya? Ya. Lupa sih, lupa. Tapi kalau iya. sekarang ya jadi pengurus ya sekarang? Iya, kalau sekarang pengurus Mas. Saya sekarang kebetulan sudah lama juga, bisa dibilang lama banget. Ya. Jadi pernah jadi sekretaris, terus sekarang bendahara Mas. Sekarang bendahara dan masih Ya. menjabat. Ya. Oke. Dia ini mulai salah satu apa ya? Kalau boleh aku bilang, kamu pernah mengejutkanku. Karena gimana tuh? Ketika gini, kan sebenarnya
dalam hal pervideoan itu lebih duluan aku, ya toh? Yang aku yang belajar yang ini. Cuma masalah konsisten, masalah apa namanya niat itu ternyata dia jauh lebih dari saya. Jadi dia sudah kontennya sudah banyak dan dia niat sampai kamu kan benar-benar sampai keluar kota juga tuh untuk membuat kontenmu. Jadi kontennya dia itu kurang lebihnya masalah wisata-wisata lah, gitu. Spoilernya kontennya dia masalah wisata-wisata. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke kontennya dia kalau mau misalnya ke beberapa kota yang pernah dia kunjungi itu ada saran-saran, terus ada tempat-tempat yang unik juga ya yang pernah aku kunjungi. Wah, keren. Jadi itu sedikit wah, ternyata Dek Kris ini aku manggilnya dia Dek Kris ya teman-teman. Ternyata Dek Kris ini konsisten di per-YouTubean atau maksudnya sebagai seorang konten kreator. Itu apa yang memotivasimu? Oke, sebelum ke situ ya Mas. Iya. Jadi saya tuh tahu dari tahu Mas Andi sebelum yang gereja itu ya. Huh? Nah ini jadi Mas Andi ini pernah jadi guru saya sekolah minggu. Oh iya betul. Ya, jadi dari situ saya tahu Mas Andi ya. Ya untuk yang ini kenapa YouTube tadi ya? Nah itu awal mulanya gini Mas, jadi saya tuh ini ya merasa di karir itu saya merasa karir saya tuh nggak cemerlang gitu loh. Nggak cemerlang istilahnya tuh mungkin pengennya tuh jadi itulah pengen jadi PNS itulah PNS terus terang PNS. Nah tapi gagal terus akhirnya nyari ini jalan lain mencoba peruntungan lain. Iya, mencoba peruntungan lain. Dan karena ngerasa karir juga biasa gitu loh, jadi mau nyoba hal yang lain itu istilahnya nothing tulus lah, nggak ada yang dipertaruhkan itu loh ya wes ngelakuin aja gitu loh, sesimpel itu. Dan ya harapannya dari awalnya tuh ini Mas dari situ tuh terus terang uang dulu tuh. Terus terang aja dulu. Karena memang waktu itu geliat YouTube kan maksudnya sekarang pun masih ya, cuma ya tidak dipungkiri kayak gitu. Iya. Nah itu tadi kan motivasinya uang, tapi dijalanin itu menariknya ini Mas kok nyaman ya gitu loh. Maksudnya ngobrol sendiri pakai kamera tuh nyaman. Jadi kayak istilahnya tuh coping mechanism penyaluran ini loh bunek atau stres atau itu jadi jadi motivasinya udah bukan uang lagi tapi jadi tempat untuk penyaluran itu loh, selain olahraga terus dia olahraga juga selain mungkin kayak ibadah itu ya Mas. Selain itu terus ya udah ngelakuin aja terus karena nyaman tadi jadi ya wis lakuin aja gitu, lakuin terus karena seneng akhirnya seneng. Terus memilih konten untuk istilahnya kalau boleh tak bilang ke tempat-tempat wisata gitu kan. Kalau boleh tak bilang jadi kalau butuh rekomendasi tempat wisata dia dapat diandalkan di video-videonya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kunjungi. Nah, kenapa memilih itu? Karena memang suka dolan juga atau situ yang berpeluang, yang belum banyak itu atau gimana? Ya kalau mengenai tempat wisata tadi memang ini sih Mas, aku seneng dolan, seneng jalan-jalan terus ya enak aja gitu loh ke tempat baru terus lihat ya bisa pemandangan, bisa sejarah atau jadi lebih ke arah memanjakan visual ya. Maksudnya kamu seneng ke arah yang dilihat. Kalau aku pribadi kan salah satu tujuan membuat konten ini karena aku seneng ngomong, seneng enggak yang seneng jalan-jalan capek. Karena bagiku jalan-jalan itu capek. Jadi aku lebih seneng
kita ngobrol, aku dolan ning gone siapa, makan. Nah, itu lebih menyenangkan bagi. Tapi nek bagimu kamu lebih seneng ke arah yang jalan-jalan gitu ya. Ya, bener, ke tempat baru, explore itu aku seneng. Ya, aku ya. seneng Jadi dari sih, kesenangan terus kemudian coba ditambahi dengan proses dokumentasi. Atau kamu ngerekam, kamu mendokumentasikan itu terus akhirnya tak buat konten itu ya. Iya, betul. Dan, betul. Bagiku sih membantu. Maksudnya ketika ada orang yang mau kemana dan belum tahu, misalnya mau piknik di Jogja ini, apa ya? Itu kamu dari videomu, nek menurutku sangat membantu ya. Tapi nggak tahu bagi beberapa teman-teman. Cuma nek menurutku sangat membantu. Iya. Sekarang udah bertahan berapa lama? Nge-YouTube. Nge-YouTube kayaknya hampir 2 tahun kayaknya, Mas. Dari Jadi boleh dibilang semenjak pandemi. Betul, semenjak pandemi ya. Semenjak pandemi itu bikin ya 1-2 konten, terus ya tadi akhirnya seneng tadi, jadi ya jadi ya mencoba konsisten. Ya. Karena konsisten itu susah, betul? Iya sih, menurutku susah, cuman konsisten itu akan lebih mudah kalau seneng. Kalau dasarnya seneng sih iya, ini betul, sih. betul. Kalau seneng, konsisten itu sangat jadi mudah. Tapi ya memang ada, untuk konsisten itu tidak mudah lah karena menurutku. Iya. Oke. Dan dia videonya dan dia videonya juga sudah cukup lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa nonton nanti. Terus kembali lagi ngomongin kita berteman itu, SD kita nggak se-SD, betul? Enggak, kayaknya TK. Aku TK, mungkin Mas Andi udah SD. Kamu TK-nya di Jebrangan juga? Bob Kri. Oh iya. Berarti Mas Andi juga kan? Iya. Masih SD kan berarti? Iya, berarti SD. Terus SD-nya di Panjangrejo. Nah, betul. Terus SMP-nya di Panjangrejo, nggak sama juga sama kayak aku. Terus SMA-nya beda juga. Nah, tapi kuliahnya ini satu alma mater kita, betul? Iya, betul. Tapi beda fakultas, beda jurusan. Iyalah, beda. Ya, beda fakultas sudah mesti beda jurusan ya, nggak mungkin ya. Iya. Sama jurusan kok beda fakultas. Dia di ini teman-teman. Apa namanya? Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa. Keren. Itu pilihanmu atau kepepet atau memang punya kerentek ke arah sana? Kerentek itu apa ya? Punya niat ke arah sana? Oh ya, kalau itu ini sih dulu tuh kalau sebelum-sebelumnya itu pengen di TI. Oh, sesuai IT. ini ya? Sesuai apa namanya? Sesuai. Kamu kalau nggak salah SMK-nya dulu di IT juga. Komputer jaringan. Iya. Namanya di bidang komputer juga. Ya, terus kenapa ke PLB itu karena dulu ada saran di PLB itu terbuka lebar. Terbuka lebar peluangnya. Terus ya universitasnya tuh saat itu masih dikit juga sih, Mas. Masih terbatas. Yang ada jurusan pendidikan luar biasa itu ya? Iya. Jadi dari situ ya udah daftar situ. Ya waktu itu berharapnya ya itu tadi, cita-citanya pengen jadi itu tapi ternyata juga ya univnya dikit tapi formasinya juga nggak banyak. Begitu banyaknya juga. Ya jadi ya memang agak sulit gitu loh. Ya, mungkin itu sih, Mas, tapi ya mungkin itu anunya. PLB itu pendidikan luar biasa. Kalau sekarang ngetrennya tuh namanya anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus? Kalau yang umum sih ini, Mas, anak berkebutuhan khusus. Iya, lebih familiarnya itu sih orang-orang. Ya, dulu di pendidikan luar biasa, terus satu kampus di UNJ, terus pada akhirnya kamu menggunakan ilmu itu. Iya. Sekarang juga masih ya? Sekarang iya, karena dulu pernah, terus sempat dulu pernah mengajar. Iya. Terus resign dulu. Pekerjaan yang lain dulu, terus sekarang mengajar lagi. Iya, sekarang mengajar lagi.
Jadi kepake. Ya, Iya, terpakai. iya. Saya ini yang tidak terpakai. Ya, itu sih Mas. Yang gitu. Jadi Nah, itu Yuk lanjut kamu dulu. jadi itu anak berkebutuhan khusus itu tadi itu sebenarnya ada banyak ya Mas. Jadi ya ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis, tunalaras. Tunalaras apa? Sorry. Itu tuna itu kan rugi, laras itu perilaku. Jadi dia masalah perilaku. Terus anak berkesulitan belajar. Nah, jadi yang dipelajari tentang itu sih, tentang itu. Jadi sebanyak itu ya? Iya, kalau cakupannya ya itu tadi. Ya lumayan. Dan sebenarnya ngomongin ini tuh kan resiko keplesetnya tinggi. Takutnya ada ngomongin anak berkebutuhan khusus sampai segitunya kayak gitu kan. Sering cuma di sini kami cuma aku pengen tanya-tanya aja. Jadi menurutmu mereka itu sebenarnya kita sampai rada serius nih. Wasik. Mereka kan dilahirkan seperti itu ya. Makanya dia tidak bisa memilih juga terlahir seperti apa. Cuma dia dilahirkan seperti itu, bisa sembuh nggak sih kayak gitu tuh? Kalau kayak gitu tuh ini ya Mas, anak berkebutuhan khusus tuh ini apa dulu? Kan ada tunanetra, tunarungu, yang apa? Ya secara umum lah ya. Secara umum sih ya memang kondisinya dari dari gen gitu nggak sih? Ya ada yang memang dari lahir, tapi ada juga yang setelah dia tumbuh gitu loh. Iya, karena sesuatu. Misal kecelakaan, penyakit atau apa. Tapi memang anak berkebutuhan khusus tertentu itu memang ya kondisinya seperti itu, tapi bisa dilatih gitu loh. Dilatih, dikembangkan. Masih bisa dilatih. Tapi ada juga misalnya kayak tunanetra itu low vision, masih ada sisa penglihatan, itu bisa ditunjang alat bantu. Kayak tunarungu itu masih ada sisa penglihatan, juga bisa pendengaran. Sisa pendengaran tunarungu itu bisa dikasih alat bantu dengar. Nah, itu untuk apa? Untuk membantu. Tapi memang ada yang ya kondisinya seperti itu, tapi dia bisa dilatih gitu loh, dilatih. Nah, dikembangkan. Kalau ini aku nggak tahu, cuma aja. Sepemahamanmu aja, karena kan kamu lebih belajar tentang itu ya. Nah, itu tuh kan ada yang berkebutuhan khusus secara fisik. Misalkan katakanlah tunarungu, tunanetra, itu kan secara fisik ya. Kalau secara mental? Oh ya, kalau mental itu memang dipisahkan kayak gitu nggak? Secara fisik dan secara mental gitu nggak sih? Itu kan juga berkebutuhan khusus kan kalau secara mental itu? Iya, kalau secara mental tuh mungkin masuknya ke tunagrahita ya. Tunagrahita itu apa? Itu dia intinya bedanya sama tunalaras tadi? Tunalaras kan perilaku. Kalau tunagrahita tuh mental mungkin orang awam menyebutnya apa ya? Ya ini apa ya? Mungkin ini jangan salah artikan. Ya itu. Tapi kalau orang awam mungkin menyebutnya idiot itu loh, Mas. Iya, kalau orang awam itu. Itu yang tunagrahita. Nah, bahasa mudahnya tunagrahita itu mohon maaf ya, ini bukan bermaksud tunagrahita itu semacam itu ya. Iya, jadi memahaminya seperti itu. Ya? Hambatan mental. Mental intelektual. Kemampuan menangkap sesuatu gitu ya mungkin ya. Jadi kalau tunagrahita sendiri itu terbagi 3, ringan, sedang, berat. Kalau ringan ini dia bisa dididik, ya kayak akademik gitu bisa, tapi akademik fungsional. Ya. Kalau yang dasar-dasar gitu ya ibaratnya. Fungsional dan diterapkan sehari-hari. Kemudian yang sedang ini mampu latih itu artinya dia
perlu di keterampilan. Dia lebih ke keterampilan, misalnya keterampilan mengurus diri, menolong diri, terus kesadaran bahaya, terus pengisian waktu luang, seperti itu. Jadi dia mungkin akademiknya sedikit banget, yang sedang untuk kalau berat itu sudah biasanya masuknya panti sosial. Itu perlu pertolongan, memang pertolongan terus itu loh. Itu sih kalau tunagrahita yang mental intelektual itu. Pengetahuan baru ini terus-terang. Ya, itu. Jadi mungkin bagi teman-teman apa ya, jadi tahu gitu loh. Oh, ini berarti dalam kondisi seperti ini harus seperti ini gitu ya. Nah, wah ini jadi obrolan yang menarik nih masalah itu karena kan itu ya. Menurutku aku sendiri jarang terjelaskan, maksudnya jarang tersosialisasikan. Mungkin di masyarakat kita melihat yo kadang malah menertawakan, kadang ya toh. Iya sih. Jadi ternyata ada klasifikasinya, ada tipe-tipenya sendiri, perlu treatment masing-masing atau? Iya. Semuanya perlu treatment masing-masing. Kamu kan boleh tak bilang seorang praktisi ya, makanya kamu terjun langsung dengan mereka, kamu berhadapan langsung dengan mereka itu, kamu gimana memposisikan dirimu sebagai seorang teman atau seorang, kan guru itu kan bisa sebagai seorang teman, seorang atasan, kan seorang yang lebih di atasnya dari seorang murid gitu toh. Dan kamu sendiri memposisikan dirimu sebagai siapa? Ya memang tergantung ini ya, situasi ya. Mungkin kalau di sekolah ya tetap ini ya kalau berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus, utamanya tunagrahita itu kan kadang ya kita harus jangan terlalu kayak berteman gitu loh. Jangan terlalu berteman karena takutnya nanti dia menangkapnya lain gitu ya. Bisa gitu Kak? Ya bisa, mungkin dia menganggap ini dia bisa seenaknya gitu loh. Jadi kita juga memang ya dekat, tapi ya tetap ada batasnya, ada batasan. Memang ya kadang harus tegas juga, misal ini yang boleh, ini nggak boleh. Itu memang perlu ketegasan sih. Jadi menempatkan pada posisinya ketika perlu didekati ya didekati, ketika perlu diposisikan sebagai seorang guru ya kita memposisikan gitu ya. Iya, apalagi kalau di kelas sih, kalau di kelas itu memang ya harus tertib, pokoknya harus disiplin, gitu ya? Iya harus disiplin. Pokoknya ya A B B gitu loh. Cenderung kalau kan kita basicnya pendidikan ya, sama-sama mendidik. Walaupun aku nggak tak gunakan amat ya, cuma aku ya mengajar juga walaupun di lingkungan gereja gitu ya, di sekolah minggu. Nah, sebenarnya itu mereka itu harus diperlakukan secara tetap maksudnya gini ya gini, atau harusnya gini tapi karena dia ada sedikit kekurangan di bagian ini jadi harus disantaikan gitu, iya nggak? Paham nggak? Atau memang harus benar-benar kalau gini ya gini, nggak bisa nggak gitu? Ya itu tergantung kekhususannya sih. Tadi kan ada tunanetra, tunarungu. Kalau tunanetra, tunarungu, tunadaksa itu kan secara ini ya, secara pemikiran kan masih sebenarnya kan biasa ya? Dia paham ini apa dia paham, maksudnya ya untuk serius dia serius, untuk nggak serius. Tapi kan memang kalau kayak yang hambatan mental intelektual ini kan tuh Mas, ya kita harus memang benar-benar melatih disiplin. Boleh dibilang kasarannya agak sedikit keras gitu ya. Iya, walaupun nggak yang langsung memarahi gini ya gini gitu ya. Tapi kalau ya itu tadi kayak tunanetra, tunarungu tuh sebenarnya mereka masih bisa diajak untuk koordinasi, hanya saja memang secara fisik mereka
boleh dibilang ada hambatan. hambatan. Iya, gitu ya. Iya, itu. Iya. Gitu. Nyaman nggak kamu di ini? Untuk sekarang nyaman sih mas. Nyaman. Jadi saya mengajar kebetulan di dekat rumah, terus Oh iya. megang kelas besar, kelas besar di SMA. Oh iya. Iya, ya nyaman, aku nyaman. Dan untuk maksudnya gampang gak sih mendeliver ilmu ke mereka tuh? Tergantung lagi masalah tadi ya. Iya, kalau aku saat ini yang kelas Yang tak hadapi? Yang tak hadapi itu, jadi ada 3 siswa. Ya mungkin sedikit informasi ya untuk teman-teman. Jadi kalau di SLB itu nggak kayak di sekolah reguler. Kalau SD itu kan satu guru bisa mengajar. Ya 15, 30 itu bisa kan. Kalau di SLB itu satu guru 5 anak itu udah banyak. Apalagi kalau autis tuh biasanya satu guru 1 siswa. Kalau autis. Ya itu jadi kalau 5 anak itu udah banyak. Nah ini untuk saat ini aku mengajar 3 anak. Yang satu ini tunagrahita ringan dia akademik bisa mampu. Terus yang 2 ini sedang, dia lebih ke keterampilan, dilatih keterampilan, ada ya keterampilan tadi mas kayak apa menolong diri, terus merawat diri tadi yang jadi ya yang 2 ini emang agak harus sabar, lebih sabar. Yang 1 ini lebih mudah mengikuti sih. Oke, masih ngomongin tentang karena aku terus terang jarang ngobrol banyak tentang hal ini. Dari ilmu yang tok pelajari di kampus itu kan tetap kita ini ya namanya menghadapi hal-hal kalau boleh dibilang yang berkebutuhan khusus tadi itu kan ketika kita menjumpai teori tidak selamanya berlaku toh. Nah itu kamu mulai menyelaraskan gimana nih? Oh maksudnya di kuliah sama di tempat kerja? Realitanya gitu loh. Di sekolah atau di mana? Di sekolah, masih di sekolah dulu. Oh ya, gimana ya? Mas Bi, gimana? Jadi kan dulu di sekolah kan banyak teori nih untuk mengajar ini itu harus gini. Nah, ketika dipraktekkan di mengajar itu ini enggak apa namanya butuh penyesuaian atau ya pokoknya diajarkan sesuai yang teori yang ada gitu. Oh ya. Kayak aku kan misalnya akuntansi sama gitu tak ajarkan ke siswa yo seperti itu. Nek kamu kan wah kita ternyata anaknya kayak gini nih perlu enggak yang saklek amat gitu segitunya enggak? Iya tetap sih mas di teori seperti ini di lapangan memang kadang beda banget. Jadi ya ini sih memang perlu menyesuaikan. Ya misalnya kayak anaknya pas waktu ini dia nggak mau belajar ini, ingin belajar yang lain. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya nggak apa-apa. Yang penting dia tetap belajar gitu loh. Tetap mau belajar. Tetap belajar. Dan ya itu asal dia nggak pengennya main atau apa, nah itu beda ya. Tapi kalau saya nggak mau ini, pengennya belajar ini, ya nggak apa-apa. Yang penting belajar. Ya mungkin itu juga sih kayak penyesuaian. Intinya dia mau belajar gitu ya. Si anak ini mau belajar. Tapi kalau udah ke arah yang main atau hal-hal yang buruk, nah itu berefek ke yang lain. Nah itu memang harus di-cut gitu ya. Di-cut, iya. Nek di sekolah SLB itu klasifikasinya hampir sama nggak? Misal umur sekian sampai sekian di kelas ini, umur sekian sampai sekian sama kayak umum atau ada khusus?
Kalau hampir sama sih. Hampir sama ya, Iya, secara umur ya? Secara umur sama. Ya walaupun kemampuannya beda-beda ya. Mungkin ada yang kelas memang dia sudah bisa ini, tapi secara umur sih hampir sama sih kayak sekolah ini. Nah, ini karena aku orang awam ya, bener-bener orang awam, nggak tahu seluk-beluk. Iya. Kriteria kan kalau di sekolahmu kan ada kriteria ketuntasan mengajar. Iya. Nah, itu kriteria di sekolah seperti itu gimana? Sampai anak itu bisa mandiri kah? Sampai anak itu bisa baru bisa naik kelas atau diluluskan gitu? Ya itu ada standarnya sendiri juga. Ya KKM ada, itu kan di nanti guru yang bersangkutan sih yang ini. Tapi memang ya guru yang ngajar itu sudah yang paling paham anaknya kan. Nah itu guru bisa ini loh ya menyusun disesuaikan anaknya. Jadi kadang memang anak itu nggak bisa kita ekspektasinya tinggi gitu loh. Memang ada anak-anak yang kayak tunagrahita sedang itu tadi. Memang secara akademik ya dia nggak gitu loh, untuk dikembangkan tuh ya terbatas, memang ya sulit banget gitu loh. Nah akhirnya dia diarahkan ke keterampilan ya. Yang jelas di SLB memang kalau nggak mampu secara akademik itu guru mengarahkannya ke keterampilan sama ya kalau di hambatan mentalnya ya intelektual. Nah itu nanti bina diri. Yang penting dia ini termasuk tadi kayak merawat diri, mengurus diri, menolong diri. Misal hal sederhana bisa mandi sendiri, bisa mencuci rambut sendiri, terus berpakaian sendiri, memakai sepatu sendiri. Nah itu sudah bagus itu loh. Sudah. Boleh dibilang lulus gitu ya? Iya, bisa. Apalagi ya itu tunagrahita sedang itu. Tapi biasanya nanti itu kan di SD, SMP ya. Nanti kalau sudah mulai SMA dia keterampilannya biasanya keterampilan kayak vokasional itu. Jadi kayak ada SLB membuat batako, membuat telur asin, membuat batik. Itu diajarkan di sekolah. Iya. Ada ini enggak? Misal sampai umur sekian kok, kan nanti berarti otomatis di SLB itu ada yang SD, SMP, SMA gitu kan? Iya. Kadang ada TK juga. Nah, ada itu misal di SD ini belum lulus nih, tapi dia usianya udah segini nih. Itu tetap ditahan di SD dulu atau bisa next level? Ya bisa naik sih Mas. Bisa tetap naik. Tetap naik. Ya nanti dengan naik itu nanti juga tetap dilatih berkelanjutan itu loh. Berkelanjutan terus ya itu ini yang dari tadi aku ngomong spesifik ke tunagrahita ya. Iya. Kalau nanti tunarungu tunanetra beda lagi. Ya, maksudnya kita sedikit ngomongnya ke situ ya, karena itu kan yang menurutku spesial menurutku ya. Iya. Daripada yang bukan yang lain nggak spesial juga, cuma untuk tuna yang fisik itu kan masih diajak koordinasi itu gampang ya. Iya, dia secara akademik juga mampu itu loh. Nah, yang menjadi pertanyaanku lagi nih, masih masalah yang tadi ya. Kita ke yang tunagrahita itu tadi ya. Yang menentukan dia masuk tinggi, sedang, berat itu ya apa sih tadi? Rendah, sedang, ringan. Ringan, sedang, berat. Yang menentukan di awal atau ketahuan sambil jalan. Jadi misalnya, anak ini ringan, itu atau gimana itu? Nah itu kalau di SLB itu ada istilah asesmen. Nah itu mencari tahu kemampuan awal anak, terus di situ juga nanti biasanya dites juga nanti biasanya ada IQ-nya apa istilahnya skor IQ. Nah itu nanti dari situ kelihatan dari IQ kan. Itu di awal Pak, di awal pendaftaran? Biasanya seperti itu, nanti akan ada asesmen dari guru.
asesmen. Kadang nanti misal dari SD umum terus masuk SLB juga biasanya itu kadang diminta data itu juga. Kalau misal di SD-nya ada, kalau enggak biasanya di SLB juga di asesmen itu loh. Jadi istilahnya kenali anak lah itu dari kemampuan awalnya terus IQ-nya. Itu kan nanti misal kalau nggak salah IQ tuh dari ini ya 70 nggak sih? 70 terus nanti ke bawah sampai apa sih? Tapi 40 kali ya. 40 itu kayak ringan. Nah, adalah klasifikasinya sekitar sendiri. itu 70 sampai 40 ya. Kayaknya itu ringan. Nah, 40 ke bawah sampai 20 kayaknya. 20 itu sedang. Nah, di bawah itu udah berat. Oh, iya. Berarti di awal ya ketahuannya si anak ini di level apa gitu ya? Iya, nanti di asesmen bisa. Seperti itu ternyata. Menyenangkan ya, maksudnya banyak ilmu yang aku baru tahu terus terang untuk yang masalah ini, karena ya kita taunya ya kayak gitu aja, dan kadang di masyarakat juga masih dipandang yang kayak gimana gitu kan. Iya, sih. Ya. Nah, teman-temanku mau dikasih tips-tips dong, ada yang seperti itu. Kita ngomongin kembali yang ini ya, yang tunagrahita lagi ya, karena itu yang menurutku spesial. Menurutku spesial itu gimana sih menghadapi mereka? Ya kadang ini karena, ya kalau mungkin kan kalau kami kan nggak di sekolah ya, makanya kan kalau kamu dan rekan-rekan guru yang lain kan sudah tahu treatmentnya lah. Bagi kami yang awam ini dikasih tahu apa sih, bagaimana sih? Ya saya pikir ini Mas, kadang kita kadang orang tuh malah membercandai gitu loh. Iya. Membercandai terus ya jadi bahan guyonan, harusnya sih kita bantu mendidik gitu loh. Bantu mana yang baik, mana yang nggak baik itu ya lingkungan itu ya. Sebatas mana yang baik dan mana yang nggak baik dulu ya. Kita iya. Karena kan kalau kita mau melangkah yang lebih jauh, kita ya nggak punya ilmunya juga toh. Ya tapi saya pikir sebatas mana yang baik dan mana yang nggak baik gitu aja. Ya itu bisa kita, maksudnya itu bener boleh lakukan, itu nggak boleh ojo. Nah itu loh kadang ya masyarakat itu juga punya peran gitu loh. Iya. Masyarakat, keluarga gitu kan. Ya apalagi keluarga itu. Jadi keluarga. Kadang kan di sekolah sudah diajari ini paling nggak mandiri gitu loh. Kamu pakai baju sendiri, terus nyuci sendiri, terus intinya kebersihan dijaga. Nah kadang nanti kan di rumah juga ada apa-apa dibantu gitu loh. Nggak dilatih mandiri itu kan juga masalah juga toh Mas. Iya. Berarti ya sebisa mungkin kita mendukung lah ya. Iya, dan mendukung. Jangan jadi bahan guyon gitu toh. Iya sih ya. Karena rata-rata seperti itu. Ya itu tadi ngasih itu boleh lakuin, itu nggak boleh jadi mungkin sebatas itu aja. Iya. Peran yang bisa kita lakukan gitu ya. Ada lagi tips yang lain? Misal apa sih yang perlu kami, bukan perlu kami sih, maksudnya yang perlu teman-teman ketahui kalau ada yang seperti itu tuh kita harus ngapain gitu loh. Ya itu tadi sih Mas menurutku. Pokoknya intinya jangan diarahkan ke yang buruk lah, karena ojo diwarai yang buruk lah intinya. Ojo diwarai yang baik-baik ya gitulah. Karena ya boleh dibilang itu berperan toh, maksudnya berperan dalam mendukung dia juga. Iya.
Oke, ternyata banyak hal yang yang perlu kita pelajari juga, perlu kita apa ya, dari hal-hal seperti yang tak ceritakan tadi itu Iya. dari apa yang menjadi pekerjaanmu, kita beralih sedikit karena kita beralih sebentar karena si Dekres ini dia ini salah satu temanku main badminton. Wah, dia Betul. itu apa namanya, nggak mudah capek teman-teman. Itu kamu emang hobi olahraga ya? Ya saya seneng olahraga, seneng tapi nggak jago ya mas. Aku nggak jago. Tapi biasa aja. Lomba kamu seneng tuh? Ya biasa lah. Ya, cuma Ya. kalau seneng olahraga memang saya seneng olahraga karena ya nggak tahu ya. Seneng aja tapi lama-lama kesini juga itu kayak Nyaman gitu ya? penyaluran juga Oh, akhirnya iya, penyaluran ya penyaluran hal-hal apa ya sifatnya apa ya kegelisahan apa Iya, stres pokoknya itu. punya olahraga lah gitu. Nah itu kan aku juga ini kan orangnya ambisius. Nah itu kalau nanti kepentok itu bisa Mutung? aduh, Mutung enggak cuma lebih ke ini sih, lebih ke apa gelisah, terus rentan kayak kepikiran terus. Nah itu olahraga. overthinking kalau istilahnya. Betul, overthinking ya. Aku banget overthinking. Ya. Nah itu olahraga tuh jadi jalanan. Selain tadi YouTube Iya, tuh iya. juga akhirnya jadi ke situ. Jadi pelarian. Itu. Nah, ya olah jadi. Kamu tapi kan punya beberapa prestasi di bidang olahraga juga. Ya mungkin dulu sih mas. Apa? Dulu banget. Ya juara badminton pernah. Waktu apa, SMP? Itu YU apa ya? Oh, YU iya, kayaknya iya. pernah itu YU. Terus apa lagi? Silat pernah kan? Enggak, tapi enggak sampai anu sih. Aku enggak ikut silat. Taekwondo cuman bentar sih, tapi enggak ikut kejuaraan enggak. Oh, tapi latihan aja. Latihan. Ya itu sih mas, cuma badminton itu. Ya cuman ya seneng lah, ya seneng olahraga. Sama lari dia tuh. Enggak capek-capek. Ya tapi anu mas, apa sedikit informasi, kadang saya ini loh apa kadang kalau lihat orang bisa main musik tuh saya anu loh, kadang aku pengen ya bisa kayak gitu. Kamu kan main musik juga tuh? Main musik juga? Musik modern maksudnya. Oh. Musik modern yang ya bisa main sendiri gitu loh. Gitar. Jadi kadang kalau lihat keren dia bisa kayak Mas Andi ini kan juga Sedikit, ya sosokan bisa. bisa macem-macem kan Mas. Enggak semuanya. Musik modern. Nah, dia main gamelan juga. Nah, ini anu nih, kembali ngomongin boleh dibilang flashback ke keluargamu. Ayahmu, Pak Detris. Aku menyebutnya Pak D karena memang nggak tahu urutannya, pokoknya biasanya manggil gitu. Pak Detris itu kan adalah salah satu orang budayawan, boleh saya bilang. Budayawan, seniman. Kamu mengikuti juga nggak? Mengikuti Masnya Suka untuk suka itu? Enggak sih, enggak kayak. Di gamelan kamu kita pernah main gamelan bareng. Itu kamu suka atau hanya? Kalau itu tuh awalnya SD sih. SD itu jadi ikut ini memang dulu aktif ikut gamelan, karawitan sampai lomba itu juga pernah ikut. Jadi ya akhirnya ya ada sukanya juga sampai ya suka. Cuman kalau yang kayak pentas kayak apa ya? Kalau dibilang seniman ketoprak Pak Detris itu kan? Iya, kalau yang pertunjukan itu aku nggak sih. Nggak ada passion ke situ ya, nggak ada minat. Dan apa ya? Mungkin nggak pede aja, nggak Tapi di depan kamera pede ya? Ya beda. Beda. Kadang ada orang yang pede di depan kamera tapi nggak pede di depan umum. Ada yang ya masing-masing sih itu. Dan
aku sering inilah minta nasihat kepada Pak Dito. Misal bikin naskah atau mau ada pementasan itu sering minta arahan dari beliau. Jadi ya berarti yang meneruskan darah budaya siapa kalau boleh dibilang Di keluarga? Enggak ada sih kayaknya. Mas Super? Cuma di MC aja ya, di tata bahasa aja ya. Iya sih. Cenderung ke tata bahasa ya. Kayak MC cuman yang lain enggak sih, kayak enggak ada. Iya. Enggak ada. Jadi minat sih kayak gitu. Iya. Kamu dulu kuliah on the track atau enggak? On the track maksudnya sesuai keinginan itu? Enggak, maksudnya 4 tahun lulus atau lebih atau bisa lebih cepat? Kan kalau di UNJ bisa 3,5 ya? Bisa 3,5. Cuman kalau aku biasa sih mas. 4 berarti? 4 lulus ya? Iya, ya standar lah, standar seperti kebanyakan orang. Jadi dia itu teman-teman dulu pernah setelah selesai kuliah itu ikut apa? Kamu? SM3T. Nah, itu di mana dulu? Ya dulu tuh kebetulan saya ditempatkan di Polewali Mandar. Dan itu kebetulan kamu seneng dulan-dulan ya, jadi iya. Itu sebuah ya. Iya, bersyukur sih bisa ikut, bersyukur dulu bisa sambil ya mengajar tapi juga bisa sambil jalan-jalan. Iya. Lebih kenal tempat baru dan ya senang kenal budaya baru. Ya, gimana diterima sama mereka, orangnya ramah-ramah, terus logatnya khas, terus budayanya itu suka sih. Keren. 1 tahun. 1 tahun di sana ya? Di Polewali Mandar, iya, itu sekitar 6 jam dari Makassar. Iya, jadi kota terbesar di Sulawesi itu kan Makassar. Jadi kayak pintu gerbangnya gitulah, pintu gerbang. Dulu di sana ngajarnya apa? Ngajar di SLB juga? Iya, SLB tapi autis. Iya. Siswanya 1. Wah. Ya, tapi ya ini juga tantangan juga sih. Ya, Keren. kebetulan. Terus habis itu kamu itu ya, dapat kuliah lagi ya? Itu sebagai bonus karena SM3T atau sendiri itu di luar ini? Aku nggak tahu sih waktu itu. Ya itu jadi setelah SM3T itu kan ini mas dapat hadiah istilahnya, reward. Jadi bonus ya itu? Dapat PPG gratis. Nah itu dari situ terus dapat PPG, belajar di asrama, diasramakan. Iya, di Wates ya? Di Bantul. Oh Bantul. Waktu itu Bantul. Wates ada tapi prodi lain. Kalau yang PLB, PGSD, matematika, PAUD itu di Bantul. Di Bantul. Wah, ya begitulah. Berhubung sudah malam, biasanya aku mengakhiri videoku gitu. Pertanyaan terakhir, besok kita bisa sambung lagi di eksklusif karena sebenarnya masalah yang tadi yang kita ngomongin panjang lebar itu menurutku menarik dan itu bisa menjadi tambahan pemahaman juga buat teman-teman. Nanti kita bahas lain waktu. Cuma untuk mengakhiri video kali ini, apa sih goalsmu yang mau tak capai? Rencana, tujuan ya? Apa ya? Mungkin ini sih, ini jauh banget ya mas, jauh banget. Itu kayaknya pengen deh suatu saat tuh bisa jadi digital nomad. Apa itu? Digital nomad tuh jadi istilahnya orang yang dia tuh bekerja tidak terikat tempat dan waktu. Jadi dia tuh bisa kerja di mana aja, berpindah-pindah, ya istilahnya kerja sambil traveling gitulah. Iya. Iya, jadi ya itu tadi nggak terikat. Digital nomad itu kan, nomad itu artinya dari nomaden. Nomaden itu kan berpindah-pindah. Iya, tidak menetap. Tidak menetap. Nah itu pengen
ke arah situ mungkin suatu saat nanti ya. Tapi itu ya nggak mudah kan, harus membangun aset dulu gitu loh, aset untuk bisa yo passive income dari anu itu kan. Jadi ya pengennya ke situ sih. Jadi kalau untuk PNS tadi atau ASN tuh makin lama makin ini menipis. Iya. Saya kan ambisius, pengen banget tuh. Tapi akhirnya kan seberjalannya waktu kan yo nggak ada yang harus di dunia ini loh. Maksudnya harus A, harus B itu betul. Nggak harus lah gitu. Tak pikir yo kita bisa jadi apa aja gitu. Ya mungkin itu sih Mas untuk tujuan jangka panjang. Sudah ada ini step untuk memulai? Ini masih terus progres, sudah progres. Sudah dari agak lama sih udah. Jadi ada ya passive income juga udah ada dari ini blog, dari anu gitu ya. Oh iya, mau menulis juga ya. Keren. Ya YouTube ini yang masih terus dikembangkan. Oke. Iya, itu. Sangat menginspirasi juga sih menurutku, karena banyak ilmu yang terus terang mungkin orang awam nggak paham juga yang masalah tadi yang kita bicarakan panjang lebar itu. Mungkin itu dulu teman-teman, malam hari ini sudah agak malam juga ini. Nanti kita kemalaman, kita harus pulang juga karena kita ini di sekitar Pasar Bantul teman-teman. Gitu. Tadi kita habis bikin video sama dia juga, untuk videonya dia sama Dek Kris. Oke, sampai segitu dulu. Thank you Dek Kris ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Terima kasih buat ilmunya juga. Ya, saya juga terima kasih Mas Andi. Siap. Ya, sudah diundang. Lain waktu kita ke rumahmu yang beneran. Di teras rumahmu. Cuma di teras rumahmu tuh anginnya gede gitu. Iya sih, sih Mas. Iya, itu sih. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kapan lah nanti bisa diatur. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Nah, aku belum ngomong ke kamu. Aku tujuanku bikin video kayak gini tuh ini. Seperti yang di video-videoku, kalau kamu nonton juga itu adalah untuk mendokumentasikan. Jadi untuk mendokumentasikan ternyata Andi tuh temennya ini juga. Ternyata Andi tuh kenalannya ini juga, dan harapannya tuh nanti pas ketemu sama orang tuh, loh kowe iki koncone kita jebul. Oh iya, kowe koncoku pae iki lah. Kayak gitu kan, jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi salah satunya itulah tujuanku. Semoga nanti dan anakku juga nanti tahu, koncone bapakku sing ini. Gitu. Koncone bapakku tuh ternyata belajar di bidang ini kayak gitu. Ya, pokoknya kayak gitulah. Keren. Thank you Dek Kris. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan selamat malam teman-teman, sampai ketemu. Dadah.